Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga kita ada dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat. Tapi meskipun kita ada dalam berbagai pergumulan, tantangan hidup, kita yang sedang sakit, atau kita yang sedang berbeban berat, kiranya kita juga tetap merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Maka hari ini bersama-sama, meskipun kita masih terjarak, kita masih belum dapat berkumpul bersama-sama, bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan, kita masih harus terus menjaga protokol kesehatan guna memutus penyebaran virus COVID-19. Tetapi kita bersama-sama boleh beribadah, memuji memuliakan Tuhan melalui virtual saat ini. Dan hari ini Bapak Ibu, tema kita mau berbicara tentang tahu bersyukur. Karena akhir-akhir ini ketika ada banyak pergumulan, ketika ada banyak tantangan hidup, ketika kehidupan saat ini menghimpit, ada banyak cobaan-cobaan di dalam kehidupan kita. Pandemi yang kita rasakan juga masih belum berhenti. Atau bahkan kita ada yang kehilangan pekerjaan, kita yang kekurangan penghasilan, dan lain sebagainya. Tantangan-tantangan hidup ini kadang-kadang Bapak Ibu membuat kita menjadi lupa untuk bersyukur. Sehingga kita terfokus pada masalah hidup. Ada banyak orang yang pada akhirnya bukan berfokus untuk mencari jalan keluar. Bukan berfokus untuk tetap merasakan syukur. Karena kasih dan penyertaan Tuhan tetap ada, meskipun tantangan dan pergumulan hidup tidak dapat kita hindari. Tetapi orang cenderung berfokus pada masalah-masalah hidup, tantangan-tantangan hidup. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah bukan mencari solusi, bukan bersyukur, tetapi justru kita hanya sibuk dan berkutat pada masalah. Maka hari ini Bapak Ibu, bersama-sama kita akan merefleksikan firman Tuhan. Kita mau diajak pertama kali mengingat bagaimana kasih dan penyertaan Tuhan itu ada. Hingga hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Jangan lupakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah yang namanya bertanya, Tuhan ada di mana tatkala hidup saya penuh dengan cobaan. Tetapi katakanlah bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan saya ketika ada cobaan hidup menerpa, ada tantangan hidup yang harus dihadapi. Sama seperti bangsa Israel Bapak Ibu, kita belajar hari ini. Mereka lupa akan kasih dan penyertaan Tuhan. Mereka lupa bahwa Tuhan selalu ada dan menaungi kehidupan mereka. Minggu lalu kita diperhadapkan pada kisah bangsa Israel yang dituntun oleh Allah bersama-sama dengan Musa untuk menyeberangi Laut Teberau. Bagaimana bangsa Israel diselamatkan dari kejaran tentara-tentara Mesir. Tetapi sayangnya hal itu dilupakan. Tatkala mereka kelaparan, soal perut kadang membuat kita menjadi lupa akan kasih dan penyertaan Tuhan. Ketika mereka kelaparan di padang gurun, mereka bersungut-sungut bukan kepada Musa dan Harun, pemimpin yang saat itu memimpin mereka untuk keluar dari tanah Mesir. Tetapi sungut-sungut itu kepada Allah. Maka hari ini Bapak Ibu kita belajar dari bangsa Israel. Stop untuk bersungut-sungut. Stop untuk kita mengeluh. Karena mengeluh tidak akan mengubah kondisi kita. Mengeluh tidak akan mengubah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Berusaha dan berupaya, bahkan menyerahkannya kepada Allah, itulah yang seharusnya kita lakukan. Meyakini bahwa apa yang kita lakukan, kita usahakan, itu semua pasti akan disertai dan diberkati oleh Allah. Kita belajar dari bangsa Israel untuk tidak lupa bersyukur. Karena itulah kunci dari kehidupan kita. Orang cenderung fokus kepada hal-hal yang tidak dimiliki. Padahal ada banyak hal yang dimiliki dan mereka lupa untuk bersyukur. Kita lupa untuk bersyukur akan penyertaan dan juga kasih Tuhan yang sudah pernah kita rasakan.
Tapi kita justru fokus pada kasih dan penyertaan Tuhan yang kita harap-harapkan, tapi tidak pernah kunjung hadir. Yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan hanya sesuai dengan keinginan kita. Maka hari ini kita diingatkan Bapak Ibu, tatkala bangsa Israel bersungut-sungut, maka mereka juga tetap mengupayakan dan juga tetap merasakan kasih setia Allah. Ketika mereka bersungut-sungut, pada akhirnya mereka sadar bahwa sungut-sungut itu tidak membuat mereka kenyang. Musa dan Harun justru meminta pertolongan kepada Allah, sehingga makanan pun didatangkan bagi bangsa Israel. Mereka berupaya untuk mendapatkannya, memungut roti dan juga daging burung puyuh untuk mereka makan. Dan yang kedua Bapak Ibu, kita bersama-sama juga melihat bagaimana cara bersyukur yang dilakukan bangsa Israel. Musa menerapkan bahwa mereka harus mengambil secukupnya. Maka cara untuk bersyukur adalah dengan mencukupkan diri. Cukupkanlah dengan apa yang kita miliki. Cintailah apa yang sudah kita gapai. Sayangilah setiap apa yang sudah kita punya. Rasa cukup akan membawa kedamaian pada kita. Sayangnya, seringkali sebagai manusia, kita seringkali merasa tidak cukup dalam kehidupan. Belajarlah untuk cukup ketika kita menjalani hidup. Maka kita pun akan dilimpahi rasa syukur. Maka hari ini Bapak Ibu, kita bersama-sama merefleksikan, bersyukurlah kepada Allah. Meskipun dengan jarak kita tidak dapat berjumpa, tetapi kita boleh tetap beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bersyukurlah kepada Allah. Meskipun di tengah pandemi ini, tapi kehidupan kita tetap terpelihara. Meskipun kita harus mengakui, kita menjalani kehidupan dengan tertatih. Sayangilah setiap apa yang sudah kita miliki. Cintailah apa yang sudah kita punya. Bersyukurlah untuk setiap hal yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Keluarga, setiap materi yang sudah kita miliki, bahkan kesempatan untuk hidup saat ini. Tuhan menolong dan juga memberkati kita. Amin.